Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pasukan penebar pedas dimanapun berada, yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Bunda dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Pertemuan pada kali ini Bunda sampaikan bahwa rezeki dari Allah itu sudah pasti berapa jumlahnya dan kapan datangnya. Ketika kita masuk dalam agama Islam, kemudian kita berjanji kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada yang wajib disembah kecuali Allah. Maka implementasi dan penjabaran dari syahadat kita adalah satu keyakinan la razika illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La razika illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ketika kita memiliki satu keyakinan bahwa rezeki kita itu di tangan Allah dan Allah tidak akan meninggalkan kita, maka yakinlah bahwa ketika kita hidup di dunia ini, ternyata kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bagaimana jaminannya? Karena jaminannya ada dalam Allah, maka Allah pula yang memiliki hak sepenuhnya kapan akan melapangkan rezeki kita dan kapan akan menyempitkan rezeki kita. Nanti seusai kerja di rumah, di dalam waktu yang luang, atau sengaja kita luangkan waktu, kita buka Al-Qur'annya. Allah berungkap dalam salah satu ayat surat Al-Ankabut ayatnya 62. Bagaimana ungkapan Allah? Allah berungkap, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah pula yang berhak untuk menyempitkannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh atau sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, hari ini Allah melapangkan rezeki kita. Karena apa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Dan mungkin hari esok Allah menyempitkan kebutuhan kita. Karena apa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Berulang kali Bunda memberikan satu pencerahan, Bunda berilustrasi, bercerita. Ketika Bunda berjajar dengan beberapa orang untuk bayar listrik, ternyata Bunda heran. Masya Allah, ada orang kok enak sekali bayar listriknya cuma 75.000 sebulan. Aku bayar listriknya 600.000, ada keluh kesah. Ternyata saya tidak kunjung beranjak pulang. Saya saksikan orang yang antri di belakang saya. Saya terheran-heran ketika orang di belakang saya membayar listriknya 4 juta. Ngomong-ngomong, ternyata yang bayar listrik 75.000 itu penghasilannya 1 bulan tidak lebih dari 1 juta. Kemudian saya yang penghasilannya mungkin lebih sedikit dibanding orang tersebut, punya kewajiban bayar listrik lebih tinggi. Dan Masya Allah, orang yang ada di belakang saya membayar listriknya sampai 4 juta, ternyata dia seorang pengusaha yang usahanya maju, yang omsetnya puluhan juta. Jadi Allah menyempitkan karena Allah tahu kebutuhannya. Allah melapangkan karena Allah juga tahu. Nah, bagaimana Bunda?
Kalau sekarang kebutuhan saya banyak tapi rezeki saya sedikit, Allah sedang menguji kesabaran kita lewat rezeki kita. Nah, pasukan penebar pedas yang saya hormati, Allah memberikan takaran pas, tidak lebih, tidak kurang, sesuai dengan kebutuhan kita. Takaran pas seperti apa? Takaran pasnya Allah berungkap walaki yunazilu biqadari ma yasha. Allah memberikan takaran yang pas tentang rezeki kita. Yang pas itu seperti apa? Kita tunggu sesaat lagi, nanti bertemu dengan Bunda kembali. Memilih tegak meski ada opsi merangkak. Tetap merengkuh meski pelik-pelik. Ya kalian gagal, maka perjuangan kalian sudah sia-sia. Tak mengadu meski rintangan begitu jauh. Kita lanjut kembali. Apa yang disampaikan Bunda tadi? Allah setelah sudah memberikan kepada kita takaran yang pas. Takaran apa? Takaran jumlah dan takaran kebutuhan. Ngomong-ngomong, takaran kebutuhan, kita ini sering keliru. Di mana letak kelirunya? Kita menganggap rezeki itu hanya duit. Padahal bukan. Rezeki itu bukan duit. Beda, upah mungkin bisa duit atau barang. Tapi kalau rezeki itu jumlahnya banyak sekali. Coba pasukan penebar pedas. Apa toh rezeki yang paling berharga buat kita? Rezeki yang paling berharga buat kita itu satu, namanya iman. Iman Islam. Mengapa rezeki ini yang paling berharga iman Islam? Inna dina indaullahil Islam. Yang hak di sisi Allah itu Islam. Jadi kita diberi oleh Allah duit yang setumpuk, rumah yang megah, kita bisa berbagi, kita bisa melakukan ini itu. Tapi kalau dasarnya bukan inna dina indaullahil Islam, tidak akan membawa kita bahagia yang hakiki. Jadi ini rezeki kita yang nomor satu. Lalu bagaimana rezeki yang nomor dua? Yuk pasukan penebar pedas, kalian di rumah punya televisi kan? Televisinya gede, bagus, artisnya ganteng, artisnya cantik. Apakah itu rezeki TV yang gede? Bukan, itu rezeki karena mata kita diberi sehat dan awas oleh Allah. Coba, hebatnya di mana? Televisi yang gambarnya bagus bagi orang yang matanya tidak bisa untuk melihat. Hebatnya di mana? Bunda ini sering loh ngelihat TV kok gambarnya itu susun, kok ngelihat TV kok gambarnya itu bergerak sendiri puber. Karena apa? Matanya yang sudah kurang sehat. Jadi rezekinya ternyata rezeki kemampuan mata untuk bisa melihat. Ketika HP kita berdering dengan suara yang nyaring, apa karena HP kita yang kelewat bagus? Bukan, tapi karena pendengaran kita berfungsi dengan bagus. Jadi rezeki kita yang kedua adalah kesehatan dan berfungsinya panca indera kita dengan baik. Itu namanya rezeki. Rezeki kita pertemanan. Coba hari ini kita bisa berangkat kerja, bertemu dengan teman-teman, itu rezeki. Kaki kita bisa melangkah seperti ini, rezeki. Kita mendengarkan sesuatu yang bisa menyejukkan hati, itu rezeki. Kita disapa orang, itu rezeki. Masya Allah, rezeki itu jumlahnya banyak sekali. Jadi Allah tahu bagaimana wujudnya. Ada orang yang diberi rezeki dalam bentuk duit banyak sekali, tapi badannya nggak pernah sehat. Ada orang yang diberi rezeki uang sedikit, tapi dia prima. Nah, makanya Bunda pernah kan bercerita, ada orang kaya rezekinya sedikit, tapi ada orang miskin rezekinya banyak. Ayo pasukan penebar pedas, bingung kan? Ada orang kaya rezekinya sedikit, ada orang miskin rezekinya banyak. Contohnya bagaimana Bunda? Ada orang kaya, ketika dia mau makan, anaknya bilang, "Mah, jangan dimakan, itu nanti pemicu gula, mah makan diabetesnya akut." Dah, ketika ada makanan enak-enak,
Kata anaknya, mama juga nggak boleh makan ini loh, nanti kolesterolnya tinggi. Dia punya rumah yang sangat megah, tapi hidupnya ternyata cuma mondar-mandir di rumah sakitnya seminggu, di rumah 2 hari. Pindah lagi rumah sakit seminggu 2 hari. Nah, dia punya TV yang bagus, punya TV yang gede, punya sofa yang empuk, punya tempat tidur. Ternyata itu dari kemarin, hari ini, sampai besok, siapa yang nonton TV? Pembantunya. Yang makan makanan di kulkas, siapa? Pembantunya. Ini yang saya katakan orang kaya rezekinya sedikit. Dia punya segala sesuatu, tapi dia tidak bisa menikmati. Nah sebaliknya, ada orang miskin tapi rezekinya banyak. Orang miskin ini mengabdi pada seorang majikan. Karena majikannya punya makanan banyak dan dia dilarang makan apa-apa, maka dia bilang pada pembantunya, sudah mbak, kamu aja yang makan. Mobil, karena orang kayanya tergeletak di rumah sakit, ternyata mobilnya tiap hari hanya untuk ngangkut pak sopir, membawa pembantunya mondar-mandir dari rumah ke rumah sakit. Siapa yang menikmati mobil bagus? Orang kaya atau orang miskin? Nah di sini rezeki tidak harus duit. Mungkin ada pertanyaan dari Bunda, kalau begitu apa bedanya rezeki dengan gaji? Kalau gaji itu datang dari bos, kalau rezeki datang dari Allah. Kalau gaji itu diperoleh karena kerja, kalau rezeki diperoleh karena tawakal. Ini ada di surat At-Tolak ayatnya 2 dan ayatnya 3. Barang siapa benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Jadi beda kan? Kalau gaji itu dari bos, kalau rezeki dari Allah. Kalau gaji karena kerja, kalau rezeki karena taat. Kalau gaji jumlahnya berapa, kita sudah tahu. Kapan datangnya kita tahu, maka kadangkala berani pinjam temennya, aku pinjam duit ya, besok tanggal sekian aku bayar, karena gaji. Tapi rezeki kita tidak pernah tahu kapan datangnya dan berapa jumlahnya. Jadi tolong dipahami pasukan penebar pedas bahwa rezeki tidak harus duit. Teman kita rezeki kita, suami atau pasangan hidup kita rezeki kita, anak-anak rezeki kita, kita dapat mertua itu rezeki kita dapat relasi itu rezeki kita. Masya Allah, dan yang paling tinggi iman Islam kita adalah rezeki kita. Nah, ketika kita memahami bahwa rezeki tidak harus duit, maka tidak perlu muncul perasaan iri hati terhadap orang yang secara jumlah rezekinya lebih besar dari kita. Ternyata orang yang rezekinya secara jumlah lebih besar, persoalan dia juga semakin banyak. Orang yang secara jumlah rezeki gajinya lebih besar, ternyata kebutuhannya juga semakin besar. Orang yang uangnya numpuk, ternyata untuk biaya kesehatan saja juga semakin banyak. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bagusnya televisi karena mata kita bisa untuk melihat. Dering HP nyanyian yang merdu karena telinga kita mampu mendengarkan. Satu arah, satu tempat wisata yang baik karena kaki kita mampu melangkah ke sana. Jadi sekali lagi, monggo rezeki Allah tidak pernah tertukar. Rezeki Allah tidak pernah disembunyikan sampai kita tidak mampu untuk menggapainya, selama rezeki itu memang sudah menjadi hak dan menjadi jatah kita. Jadi rezeki Allah yang pertama tadi saya sampaikan, la razika illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, maka Allah yang punya hak sepenuhnya untuk meluaskan atau menyempitkan. Kemudian bagian yang kedua, rezeki Allah sudah ditakar secara pas. Ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Lebih dan kurang itu tidak dalam jumlah, tetapi lebih dan kurang ada di dalam rasa. Mohon maaf sedikit, jangan bilang-bilang. Koruptor itu duitnya banyak atau sedikit?
banyak. Tetapi mengapa dia korupsi? Karena dia kurang rezekinya. Nah, ada orang yang kelihatannya cuma mengembala kambing, tapi malah tiap tahun bisa korban. Karena apa? Ada perasaan memiliki rezeki yang lebih. Jadi sekali lagi, lebih dan kurangnya rezeki tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi ditentukan oleh rasa ketika kita mampu menikmati. Jangan berkeluh kesah, jangan iri hati ketika kita melihat rezeki dalam hitungan jumlah yang dimiliki orang lain lebih banyak dari yang kita miliki. Nah, pasukan penebar pedas, barangkali kita bisa sedikit lega, sedikit tenang karena ada jaminan dari Allah yang memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Orang tidak mampu, ternyata ketika batuk dia cukup. Nah, ini kelihatan enggak ya kalau Bunda itu sedang di bawah pohon talok ya istilahnya. Nah, ini daun-daun yang muda, ini kalau kita batuk bisa direbus, dikasih gula batu dan kita sembuh. Itu rezeki. Nah, orang yang tidak mampu ternyata obat batuknya cukup seperti itu. Tapi orang yang kaya kadang-kadang batuknya diobati dengan obat yang sangat mahal, itu baru sembuh. Atau sama-sama flu, orang yang rezekinya sedikit flu, cukup beli obat di warung, dia sembuh. Tapi ada orang yang flu harus mondok, harus opnam di rumah sakit besar karena flu-nya flu tulang. Jadi dia butuh biaya yang sangat besar. Jadi sekali lagi Allah sudah menakar rezeki sesuai dengan kebutuhan kita semuanya. Nah, pasukan penebar pedas, sepertinya ada yang mau lewat. Kita tunggu sejenak, nanti Bunda akan mengunjungi kalian lagi. Terima kasih. Ya, Bunda lanjutkan kembali. Tadi Bunda sampaikan bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Ada satu ayat yang tidak terlalu besar atau panjang di surat Al-Hud ayatnya 11, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi. Bayangin yang melata saja, misalnya ada ular, ada apa yang binatang melata, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita manusia yang berusaha, pasti rezeki itu sudah ada. Jadi Allah itu menjamin rezeki kita. Rezeki pasukan penebar pedas yang bekerja di mana saja, rezeki Bunda itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Nah, kalau begitu Bunda, kenapa kita harus mencari? Dan saat mencari ada yang kelihatannya begitu mudah dan ada yang susah sekali. Begini, Allah sudah memastikan tempatnya rezeki kita. Nah, kita ketika mencari rezeki kadang-kadang belum tepat sasaran. Satu contoh begini, ada seseorang yang dulu bekerja rezekinya seret.
bekerja B, rezekinya seret. Kemudian dia pindah bekerja, perlahan-lahan rezekinya bertambah, berarti Allah naruhnya di situ. Seperti orang jualan, kemarin jual soto, kok nggak laku ya? Dia ganti jualan bubur, nggak laku lagi. Ternyata setelah jual gudeg laris manis. Nah berarti rezekinya di situ. Allah merahasiakan. Nanti kalau Allah menyampaikan ini loh di sini terlalu enak kita. Dan rezeki kita beda-beda. Ada yang rezekinya di pasar, ada yang rezekinya di kantor, ada yang rezekinya di sekolahan, ada yang cara mengambil rezekinya dengan menulis, ada yang dengan mencangkul, ada yang dengan memasak, ada yang cukup tanda tangan, ada yang ini tapi memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar. Tetapi yakinlah bahwa setiap manusia rezekinya sudah diatur oleh Allah, berapa jumlahnya, di mana dia mengambilnya. Oleh karena itu pasukan penebar pedas, kita jangan sedih berlebihan. Tugas kita itu hanya berusaha dan berdoa. Berapa rezekinya itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Jadi tidak ada orang yang bekerja dari pagi sampai sore pasti rezekinya lebih banyak dibanding orang yang cuma sebentar ke kantor. Tidak. Kalau kita menilainya dari sisi uang. Tetapi kalau kita menilai dari sisi-sisi yang lain, bisa jadi yang bekerja lebih panjang memang rezekinya lebih banyak. Satu contoh, ketika orang itu cukup melakukan pekerjaan mudah, ya teman-temannya ya hanya lingkup itu. Contoh mudah saja, mungkin karyawan di SS ini kena rolling. Anak yang suka di rolling, dia bilang, waduh aku sulit sekali, harus sering-sering menyesuaikan diri. Namun rezeki anak ini banyak. Anak yang suka di rolling itu kan kenalannya jadi banyak, pengetahuannya jadi banyak, kalau perlu pengalamannya juga lebih banyak. Hari ini kerja sama-sama di Jogja saja, di SS Mertamu bukan SS ya, pusat. Kemudian pindah di Kaliurang, pindah lagi mungkin di daerah Jogja bagian selatan, pindah lagi mungkin di wilayah Bantul, pindah lagi di wilayah Wonosari, atau sampai di Solo, sampai di Semarang. Nah, ketika kita menerima keputusan rolling, itu sepertinya ini musibah, aku sudah enak-enak di sini. Tidak. Mari kita pahami, ketika kita rolling berarti kita memperoleh rezeki. Rezeki apa? Berupa teman. Rezeki apa? Berupa pengalaman. Rezeki apa? Ya rezeki kemungkinan mungkin wawasan kita dibuka untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang lain selain kita bekerja di SS ini. Mungkin malamnya atau apa, dapat order apa, monggo. Jadi yang pasti Allah sudah menetapkan rezeki kita semuanya. Terakhir, jangan pernah iri hati kepada rezeki orang lain. Karena rezeki yang pertama tadi saya sampaikan di surat Hud adalah jaminan Allah. Yang kedua, rezeki itu karena ketawakalan kita. Barang siapa yang bertawakal diberi rezeki. Yang ketiga, pasukan penebar pedas, rezeki itu buah dari syukur kita. La in sakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi kalau kenikmatan yang kita rasakan tidak kunjung sampai batas maksimal, kita perlu koreksi diri, sudahkah aku bersyukur? Nah, bagaimana bersyukur itu? Bersyukur sederhana. Yang pertama, pastikan dalam setiap hari kita mengucapkan Alhamdulillah. Mengapa kita harus mengucapkan Alhamdulillah? Karena orang yang dalam satu hari tidak mengucap Alhamdulillah berarti dia tidak sholat. Bukankah Alhamdulillah ada dalam bacaan Al-Fatihah? Dan Al-Fatihah adalah wajib dibaca saat sholat. Maka bersyukur yang pertama adalah pastikan dalam setiap hari kita mengucap Alhamdulillah. Lalu yang kedua, bersyukurlah dengan menghentikan, kalau tidak bisa meminimalisir keluh kesah. Bersyukur itu meminimalisir keluh kesah. Yang ketiga, belajar menerima dengan ridho apapun yang diberikan Allah kepada kita.
Nah, yang terakhir, bersyukur itu tidak iri hati pada bagian orang lain. Ketika orang lain memiliki rezeki yang lebih, kita bisa positive thinking. Mungkin kebutuhan dia juga lebih dibanding saya, sehingga apa yang diberikan Allah lebih dari yang saya terima. Ya, jadi rezeki datang kepada kita dengan 4 cara. Yang pertama, sudah dijamin oleh Allah sebagaimana surat Hud ayat 11. Yang kedua, karena kita bertawakal sebagaimana surat At-Tolak ayatnya 2 dan ayat 3. Yang ketiga, rezeki kita adalah buah dari rasa syukur kita. Nah, yang terakhir, rezeki kita disesuaikan dengan usaha kita. Berusahalah yang sungguh-sungguh, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Itu ada di surat At-Taubah. Maka ketika ada orang lain rezekinya lebih banyak, kita bertanya, sudahkah aku berusaha seperti mereka sehingga aku memiliki rezeki yang banyak? Pasukan penerbang pedas, jangan kecil hati, jangan putus asa, karena Allah telah menjamin rezeki kita. Berapa jumlahnya, di mana letaknya, yang kunci terakhirnya kemana rezeki kita harus kita belanjakan. Karena kita dapat rezeki dari Allah, maka sisihkan sebagian untuk kembali ke jalan Allah. Maka rezeki itulah yang akan abadi dalam diri kita. Rezeki kita yang kita makan, rezeki kita yang kita nikmati. Saya bilang, rezeki yang dimakan habis jadi kotoran. Rezeki yang disimpan salah-salah malah jadi rebutan oleh ahli waris. Tapi rezeki yang kita sedekahkan, itulah rezeki kita yang sesungguhnya akan kita nikmati untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka sisihkan rezeki untuk kita sedekahkan. Nah, pasukan penebar pedas, sekali lagi jangan putus asa, jangan bersedih hati. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, tidak bakal keliru. Rezeki kita tidak akan keliru, baik takaran maupun jenisnya sesuai dengan kebutuhan kita. Perjumpaan dengan Bunda kali ini cukup sekian. Banyak salah mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.